Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini saya Sadam Gibran Abani dari kampus Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dari kelas 3A, jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan membahas penelitian saya 6 bulan ke belakang dengan judul Pengaruh voucher diskon terhadap keputusan pembelian makanan di aplikasi Gojek pada mahasiswa. Penelitian ini untuk memenuhi nilai salah satu mata kuliah di kampus saya, Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Rizka Novia Matalata. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan dua variabel yang terdapat di penelitian saya. Yang pertama ada voucher diskon. Menurut Kotler dan Keller, pada tahun 2016, voucher diskon merupakan promosi penjualan yang dilakukan saat konsumen melakukan pembelian, berupa kupon dan kode. Tujuan utamanya sangat jelas, untuk menciptakan daya tarik dan mendorong tindakan pembelian secara langsung. Dan sementara itu, menurut Ciptono pada tahun 2016, dia menjelaskan bahwa voucher diskon bukan hanya sekedar potongan harga, tapi sebagai alat untuk membangun loyalitas terhadap pelanggan. Dia menjelaskan bahwa voucher diskon yang diberikan secara berkala kepada konsumen itu dapat membangun loyalitas konsumen terhadap perusahaan dan menciptakan peluang konsumen membeli produk kita secara berkala. Ia juga menekankan bahwa pemberian voucher diskon yang tepat sasaran dapat menghindari perusahaan dari kerugian secara finansial. Dan yang kedua, variabel dalam penelitian saya yaitu keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller, pada tahun 2017 menjelaskan bahwa keputusan pembelian adalah proses di mana konsumen mencari informasi, mengenali kebutuhan, dan mengevaluasi alternatif. Chipman dan Kanuk juga menambahkan bahwa keputusan pembelian adalah proses di mana konsumen mengenali kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan pasca keputusan pembelian. Chipman dan Kanuk berpendapat bahwa setiap tahapan-tahapan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi, persepsi, dan sikap, dan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan, sosial, budaya. Dalam penelitian saya mengumpulkan data menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama saya. Saya menyusun kuesioner dalam platform digital, yaitu Google Form, dan menyebarkannya melalui media sosial. Tujuan utamanya yaitu untuk memudahkan responden mengisi kuesioner saya secara praktis dan efisien melalui perangkat digital mereka masing-masing. Setelah saya membagikan kuesioner saya secara daring, saya memperoleh 50 responden yang mengisi kuesioner saya. Salah satu kriteria untuk mengisi kuesioner saya yaitu mahasiswa yang berdomisili di Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Alasan saya memilih kriteria ini supaya data yang saya peroleh relevan dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner saya landasi dengan 5 aspek. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada pengaruh, yang keempat ada daya tarik, dan terakhir ada penilaian. Para responden memberikan jawaban bahwa mereka sering melakukan pembelian makanan di aplikasi Gojek yang memiliki voucher diskon yang diberikan oleh aplikasi Gojek maupun restoran itu sendiri. Mereka lebih tertarik membeli makanan secara online karena adanya voucher diskon tersebut ketimbang membeli makanan secara offline yang mendatangi toko atau restoran. Dan terakhir, dengan adanya voucher diskon, mereka dapat membeli makanan dengan harga yang relatif lebih rendah. Maka dari itu, hasil dari penelitian saya, strategi promosi voucher diskon yang dilakukan oleh Gojek sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian makanan yang dilakukan khususnya oleh mahasiswa. Voucher diskon mendorong dan membentuk mahasiswa untuk membeli makanan pada aplikasi Gojek secara emosional dan situasional. Itulah hasil dari penelitian saya, semoga bermanfaat secara teoritis dan praktis untuk para pelaku bisnis yang ingin menerapkan strategi promosi yang menggunakan voucher diskon agar lebih efektif dan efisien dan tepat sasaran sehingga tidak mengalami kerugian secara finansial untuk usaha kalian. Sekian, terima kasih telah menyimak video pembahasan hasil dari penelitian saya. Semoga bermanfaat ke depannya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.